diberikan pada anak rajin Urai Muhammad Amin, nama yang dibagi maksudnya kan, cukup panggil Uma saja. It's now you call me Uma, dapat terus kita. Tapi semenjak di Sintang sampah tak pakai saya Uma, malah apa dengan saya ini saya Uma juga nih, pengikutnya juga Uma, udah udah Uma sekarang. Mana translator kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa qul alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulm wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulmi wa kabbirhu takbira. Yang saya hormati sahabat pimpinan Basnas yang sangat saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu undangan dari SD, SMP dan SMA. Hari ini kita bicara tentang sila zakat sedekah, tapi konteksnya itu kepada pendidikan. Nah, pendidikan penting. Katanya di dalam undang-undang itu membentuk peserta didik itu outputnya adalah manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, kata iman, kata ya itu penting di situ. Nah, itu undang-undangnya. Jadi kita gunakan teori orang pendidikan yang kita hubungkan dengan Badan Amil Zakat Nasional. Ya, saya tidak usah saya bacakan lah ya, karena Bapak Ibu yang sebagai pendidik sudah sangat paham ini. Berkembangnya potensi ini akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Ini kata kunci bahasa kita hari ini. Kata iman ini tentu diawali dengan kita bertauhid, kita bersahadat. Nah, kalau kita kupas syahadat kita itu yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu dalam perspektif zakat dan sedekah itu sudah membentuk manusia yang sosial. Syahadat yang pertama itu adalah manusia yang sosial. Nah, ketika membentuk manusia yang sosial, nanti ujung dia punya adab kesosialan dia, termasuk adab dengan hartanya, Nah, kemudian kata takwa, sendiri yang hari ini kaum muslimin khususnya laki-laki, walaupun khusus laki-laki ya, Ustaz, akan diingatkan pada bekalnya, kemudian pada tingkat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna hadhihi taqwa wa fattaquni ya ulil albab. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Itu pesan undang-undang ya, bukan pesan nas-nas. Itu pesan undang-undang, bukan pesan nas-nas. Itu dia. Jadi kita jangan menggunakan teori nas-nas, teorikan undang-undang yang khusus menggiring manusia Indonesia beriman dan bertakwa. Saya pikir ada dua kata kunci takwa di situ yang membedakan kita antara manusia satu dengan manusia yang lain. Yang kedua, takwa itu adalah sebagai bekal kehidupan kita di akhir nanti. Bekal takwa itu adalah bekal kita untuk kita mati nanti. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah paham semuanya? Apalagi nanti hari ini ketua-ketua Basnas jadi hakim semuanya. Pesannya takwa juga. Bapak Ibu sekalian, itu ada yang istimewa. Ya, ini yang punya pendidikan
Terus dong, terus dong. Terus. Terus ke atas, ke atas, ke atas. Ke atas kan ini kan takut. Jangan bawa ke saya bang. Atau tampilkan gini. Ada. Yang kedua, yang kedua. Nah itu pendidikan dan pendidikan berkarakter. Berusaha kan? Ya, berkarakter. Ya, ini dia. Ya. Nah, proses itu semua nanti membentuk akhlak. Saya tidak bisa bacakan. Itu sudah mainan Bapak Ibu semuanya. Akhlak ini ada ustaz dua di sini, satu ustaz kiai dari KKU dan satu dari Jawa. Akhlak ini satu akar kata dengan akhlak atau khuluq, makhluk. Ya. Kalau dan halim. Ini betul saya. Pencipta diciptakan, ya kan? Nah, akhlak ini atau hulu mengacu pada 3 pandangan Islam. Pertama, kebaikan, kesucian dan kemuliaan, atau sebaik-baiknya ciptaan, ahsanul taqwim. Nah, maka tadi pesan takwa tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Nah, kemudian apa kira-kira takwa itu? Takwa secara sederhana kita pahami, kita istiqomah menjalankan perintah Allah dari SD kita pahami dan menjauhi perintah Allah dan Rasul. Takwa. Orangnya disebut muttaqin. Coba kita buka Ali Imran, buka sesuai kita itu. Ali Imran yang ke-133. Wasai'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, seperti itu. Ya, abang buka Ali Imran 133 Bang. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dari Rohmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang bertakwa. Ini poin penting kita, iman dan takwa tadi ya. Terus kan? Ya, ini. Orang bertakwa itu cirinya ada 5. Pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang membelanjakan nafkahnya, orang yang membelanjakan infaknya ketika ada duit maupun tidak ada duit. Betul Pak ya? Betul Pak, bukan kata saya Pak, ikut saya. Yang kedua, orang yang bertakwa itu mampu menahan amarah. Saya di protes kemarin saya tidak marah, saya tidak dendam sama apa. Sama begitu. Soal bukan apa nanti pukul sendiri. Sekarang sudah sama saya Pak, digunakan pakai pukulan saya semua Pak. Pakai apa? Teritorial, ada spot, ada. Bilang ini senjata makan tuan namanya itu kan. Bagi saya itu sudah makan, udah nyampe pesan saya. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu selalu memaafkan. Nah kayak gini kan, nah, salam begitu kan. Ikut juga deh kan. Pokoknya yang ada berusaha dengan saya, ada sedikit saya salam-salam dulu ya. Sebelum kematian itu tiba. Yang keempat, orang bertakwa itu, saya dikasih saja nih ya, di 25 tadi saya juga korban. Yang keempat, orang bertakwa itu berbuat ihsan. Ini berarti, apalagi Amir nih, ya kan? Berbuat ihsan, kita beribadah, kita berbuat bermuamalah. Kita nggak lihat Allah, tapi Allah lihat kita. Yakin nih Pak ya? Bukan diri saja, ikut saja Pak. Biar cepat. Yang kelima adalah mohon ampun di sepertiga malam. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun.
hadisnya ma'aikam rabbuhum innahum kanu qabla zalika muslim kanu qalilan minal laili ma wa bil ashari yastaghfirun. Mohon ampun di sepertiga malam. Itu mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, saudari, itu takwa itu. Ngacu pada itu ya. Undang-undang itu mendorong ke sana itu, iman dan takwa. Nah, saya mau bahas yang pertama, Pak. Ini berhubungan dengan karakter peserta didik yang akan Bapak Ibu bentuk, Bapak Ibu hasilkan. Nah, itu deh. Yang pertama adalah allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan, membelanjakan nafkahnya ketika lapang maupun sempit, ketika ada duit maupun tidak ada duit, ada cuan maupun tak ada cuan. Kalau ada apa tak sini? Ada hepeng maupun tidak ada hepeng. Ya kan? Kalau Ustaz Tafsir sudah biasa dengan ceramah saya, dengarkan saja. Biar lebih dalam, mudah-mudahan nanti saya bukan jadi satu cinta, tambah lagi ya, jangan ceritakannya ya. Nah sekarang kalau versi Umar, infak itu ya mengacu kepada Al-Baqarah 215, mengacu pada Al-Baqarah 215. Ya. Itu ya. Ini infak dulu ya. Tadi takwa tadi pertama didekati. Berarti kalau kita simpulkan saudara, takwa itu didekati dengan infak. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ya kan? Ada lagi ayat yang kedua nanti, takwa itu didekati dengan sedekah. Sebelum ke situ masuk ke laisal birra an tuwallu wujuhakum. Al-Baqarah 177. Itu yang tukang bikin maka agak terampil dia ya. Wah, mulai cepat. Jadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati. Terus sampai ujung ayatnya ulaika allazina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya Bapak Ibu ya, sudah dua ya. Orang bertakwa itu jalannya adalah infak dan sedekah. Setuju nggak? Kok nggak dengar suara ini? Masuk akal, setuju nggak? Begitulah. Jadi yang selamat nggak semangat ini kan? Kalau dijawab aja nanti tutup buku jalan kan? Oke, sekarang kita selesaikan yang infak dulu ya. Baik lagi bang. Yang infak itu di mana kita belanjakan infak itu Pak? Nah ini mesti paham ini. Mesti paham ini kan? Apalagi amin. Kalau saya ditanya belanja infak di Al-Baqarah 215. Yas'aluna kama zayyatu qul ma anfaqtum min khairin faliwalidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wal musafirin wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Infakkanlah yang baik-baik untuk kedua orang tua. Infak, nafkah, makan. Anfaqo itu belanja, tapi belanja kepada infak, pada nafkah. Yang belakang yang berisik ya, lagi ceramah nih. Ingat, infak itu untuk kedua orang tua. Habis itu wal aqrabin, untuk saudara dekat, saudara kandung, saudara sepupu. Sering nggak ditelepon sama saudara sepupu? Kalau saya sih mohon maaf ya, sering. Belum kan dia kalau aku nak berita dong. Belum. Ada keluarga pakai dong tadi kan. Nah, kira-kira gitu. Saudara sepupu apalagi saudara kakak. Kalau saudara sepupu kandung, saudara sepupu kita kandung, kita orang kaya, dia nggak telepon kita Pak. Kita yang telepon dia, pinjam duit ada sebagainya. Ketika dia telepon kita, berarti Allah nyuruh kita bantu dia. Gitu jawabnya. Jangan bilang nanti kalau toilet itu benar-benar aku. Nanti kalau ada telepon susah hati. Termasuklah tetangga depan, belakang, kiri, kanan.
Saya pernah ditelepon sama sahabat saya, malam ditelepon saya kebetulan. Saya belum masih berjaga jam 11.30 lah kira-kira. Tanya sama saya, sahabat saya, Bang Mustabili kan orangnya. Pak Kiai kata dia. Saya manggilnya Kiai. Pak Isan Bang Mustabili, Dokter Isan. Di tetangga saya ini 3 buah rumah dari rumah saya, dia bilang, ada orang miskin tapi bukan Islam, bisa tak Basnas provinsi, bisa tak Basnas bantu, kata dia. Saya ini kan orangnya reaksional Pak, langsung berdiri dengan saya Pak. Saya push dia, bos, saya bilang, itu jalan nafkah itu kejauhan ke Basnas, kamu mau eksekusi langsung, saya bilang, ngapain ke Basnas? Karena sahabat tadi kan, langsung saya push dia, langsung dibilang tabik kayak gini ya. Jadi nggak perlu lagi ke Basnas seperti itu tuh, ya. Habis itu, yang berikutnya adalah anak yatim. Anak yatim dalam lingkaran dekat kita, Bapak Ibu. Anak kakak, anak abang, anak sepupu, anak tetangga di sini. Yang berikutnya adalah ibu sabit. Nah, ini jalur nafkah. Kalau bahasa saya, ini teritorial nafkah yang harus kita protek. Langsung tidak dianjurkan melalui amin. Ya, sekali lagi, 5 ini dianjurkan langsung. Ini kata Pak Umar ya, jangan kata Basnas pula. Ya, kata Basnas, silakan kasih kata Basnas, ya kan? Dianjurkan langsung, tidak melalui amin nafkah. Contohnya begini, ketika mak kita minta, masa mau kita bilang sudah saya titipkan sama UPJ SMK 1 Negeri Sintang? Kalau bahasa saya atau bahasa adik ini guru juga nih di SMA apa? SMA Man, gile juga udah itu bahasa udah. Oh, gile jangan balikan mak titipkan sampai UPJ SMK Negeri 1 Sintang. Mak dia bertanya apa UPJ? Nah, langsung eksekusi langsung. Maka nilainya, kadarnya itu wamimma, sebahagian dari harta kita. Al-Quran itu redaksinya sama. Coba kita lihat di Al-Baqarah 2 dan 3. Kita ngaji ya semuanya ya, ikuti saya. Fokus dulu, ngaji. Bismillahirrahmanirrahim, kita ngaji Al-Baqarah 2 dan 3. Dan satu lah, alif lam mim. Ikutilah. Alif lam mim. Zalikal kitabul raiba fihi. Kita dibaca dulu. Kitab ini tak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Takwa lagi. Ini urusan Bapak ya. Pokoknya Bapak hari ini saya kasih makanan takwa aja sebenarnya. Yang bosan Pak. Nah, allazina yu'minun nabil qalbi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa artinya orang yang beriman kepada yang goib? Tadi kan iman dan takwa. Man amana billah wal yaumil akhir. Itu juga adalah iman. Rukun iman. Melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian. Nah, infak di sini saya lebih cenderung mengajunya di Al-Baqarah 219. Eksekusi langsung. Karena dibilang wamimma. Wamimma ini Bapak buka di Al-Quran itu Quran ulang 6 kali Pak. 6 kali Quran ulang itu sholat dengan infak itu diulang 6 kali. Wamimma semuanya sebagian. Coba kita sambungkan dengan allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nyambung enggak sama-sama kalimat itu? Nyambung enggak? Ustaz tafsirnya enggak? Membelanjakan infaknya ketika ada duit maupun tidak ada duit. Kan sebagian itu. Contoh lah ya. Mak panggil apa ya? Panggil dia apa ya? Mak. Tafsir. Sir. Kau belikan aku ikan. Aku pengennya cara makan ikan kakak. Nah, apa lagi sama saya? Mungkin ada masalah juga di sini. Akan kalau ini sudah suka. Saya kok ada kan? Ya kan aku cerita akan kakak betul. Olah si anak nih duitnya cuma 50.000, ikan kakap 80.000, maka belanjanya wamimma.
supaya ajat mak sampai, ayat ini bisa digugurkan, maka belanjanya separuh. Beli 40.000 masih aku bahasa sana, masih sungsung 10.000. Bahasa kucingnya baki 10.000. Ya, oke. Sekarang selesai bab takwa, jalannya infak. Nah, kalau sekolah itu pakai infak atau pakai satunya sedekah. Sekarang kita sedekah. Ya bang, sedekah bang. Pagi-pagi aus juga. Kan itu mana air minum nih? Itu tadi sedekah bang, sedekah. Sedekah juga digunakan untuk infak, ya. Nah, sedekah itu di Al-Baqarah 177. Laisa birru kuat tadi ya. Ujungnya ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika orang yang membenarkan. Itulah orang yang bertakwa. Sedekah itu membenarkan. Nah, sedekah dalam konteks ini bermakna harta dan non harta. Dia lebih luas daripada infak. Al-Quran As-Sunnah itu hampir-hampir tidak membedakan batasan zakat dan sedekah. Bapak Ibu ya, hampir-hampir tidak membedakan batasan zakat dan sedekah. Tapi kalau mau dibedakan bisa. Zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan. Sedangkan sedekah itu adalah harta dan non harta. Tapi ingat, kita berjihad dalam Quran itu dalam dua terminologi, harta dan jiwa. Ya. Nah, ketika Al-Quran tidak membedakan zakat dan sedekah ini, ketika Al-Quran tidak membedakan zakat dan sedekah, dan hampir tidak dibedakan ya. Contohnya di mana? Contohnya di Al-Baqarah At-Taubah yang kalau pengambilan di At-Taubah yang ke 103. Al-Quran menggunakan kata sedekah dimaknai zakat. Nanti buka handphonenya itu, maka khudz min amwalihim sudah kata. Ambillah sedekah. Tapi para mufassir memahamkan kita, termasuk Kiai Ali Murtolo memahamkan kita. Mana Kiai dari kakak. Oh, itu dia. Saya suka ada dua Kiai datang di sini. Kalau saya salah nanti dia akan WA sama saya. Ente salah tuh bos, dia bilang. Dan saya karena orang beriman tidak boleh marah, ya kan? Wal kazimin al ghaiz wal afin 'anil nas. Ambillah sedekah, khudz min amwalihim sudah datang untuk membersihkan dan mensucikan harta kita. Wassalli alaihi. Nah, di sini sudah jamaah, Pak. Sudah sosial, sudah komunitas dia. Ini cocok untuk sekolah, cocok untuk UPJ. Maka di sekolah itu, di UPJ itu pengambilannya sedekah. Walaupun nanti penggunaannya juga untuk infak. Ya kan? Coba kita lihat di pendistribusiannya di At-Taubah yang ke-60. Innamas shadaqatu dibilang, sesungguhnya sedekah dimaknai zakat. Untuk apa? Untuk fakir, untuk miskin. Saya mau tanya sekarang, fakir miskin makan apa dia? Nafkah. Jadi bergandengan. Begitu dia masuk di lembaga sosial namanya sedekah. Begitu kita eksekusi langsung pada jalur nasab atau di bawahnya teritorial nasab, pengamanan teritorial nasab namanya infak. Pada teritorial sosial zakat dan sedekah. Walaupun nanti penggunaannya untuk nafkah juga. Karena fakir, miskin, amin juga untuk nafkah kan, untuk harta rumah tangga dia. Kemudian mu'alaf, tapi mu'alaf yang dalam kategori fakir dan miskin. Kalau mu'alaf kaya banyak tuh orang yang masih Islam, masa kita mau kasih dia juga? Kan tidak mungkin. Habis itu orang yang berutang, budak, orang berutang, orang di jalan Allah. Kalau di SMK 1 saya sering dapat postingan tuh.
membantu anak yatim di sekolahnya yang tidak bisa menyelesaikan kewajiban sekolahnya. Ambil dari itu, anak-anak itu dipungut dari situ. Tapi sayangnya yang jadi kepala sekolah itu, SMA khususnya itu sudah ada fakta integritas dengan Pak Gubernur rupanya. Tapi ada juga sekolah yang tetap menjalankan. Bapak Ibu sekalian, inilah yang berhubungan dengan karakter untuk membentuk. Dan ini tidak masuk dalam kurikulum. Karena yang sudah terjadwal di pendidikan Bapak Ibu adalah matematika, fisika, bahasa Indonesia. Bagaimana membentuk ini? Membentuk karakter moral dan karakter kinerja nanti. Dan itu hanya bisa, menurut kami, menurut saya, dan menurut ini, dan menurut pakar, itu hanya dapat diselesaikan dengan mereka ditauladani bersedekah. Karena upah yang paling baik itu adalah memberi contoh dengan bersedekah. Nanti pun dia bersedekah. Kalau anak ini Bu, ya Bapak, ngomong sama orang tuanya, lebih cepat kita nurutnya ketimbang orang tua ngomong sama anak. Bisa begitu. Mak, hari Jumat ini ada sedekah sekolah 2.000. Kita sebagai orang tua gimana kira-kira? Kita turuti anak itu, turuti. Coba kita kasih tahu dia, pulang sekolah jam 3 sampai di rumah ya, boleh cek. Yang ngomong ini kan anak batang seorang nih. Kan kita kasih anak kita 2.000. Untuk apa sedekah 2.000? Untuk tohhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan dan mensucikan. Nah, UPG di sekolah itu harus terbiasa mendoakan. Doakan tuh anak. Ini transenden Bapak Ibu. Usul alaihi. Nah, sakinah ini saya memahaminya adalah interaksi kecil, interaksi sosial rumah tangga. Kalau mau menang, itu syaratnya harus tenang dulu. Mau tenang, sakinah tenang ya, maka sedekah dulu. Diamalkanlah di rumah tangganya masing-masing. Zakat dan bersedekah. Saya ulangi ya, mau rumus Islamnya itu tenang dulu. Kalau mau tenang harus didoakan. Kenapa didoakan? Supaya harta kita bersih. Dari mana? Dari data harta kita diambil. Nah, inilah akan membentuk karakter tadi. Membentuk karakter moral dan karakter kinerja. Orang yang bersedekah itu akan otomatis dia nanti. Diajarkan saja. Saya pernah, ini ada bukti hidupnya ya, Abah Kasiman. Ketika saya ke Mopao waktu itu, Abah Kasiman ingat di ruangan ada Pak Wakil Ibu Bupati, ya kan? Wah, tahu lah Ibu Bupati Mopao itu, ya. Saking cepat dia ngomongnya, bukan kata-kata Bapak Ibu Bupati ini. Anak saya gitu, terbiasa bersedekah, betul kan? Ya kan? Kalau kami pada keluar haji, dia sih banyak duit Pak. Anak saya siapkan ini duit kambing, duit sapi semua gitu dia. Kalau saya ikut banyak duit, tapi tingkat dia memahami sedekah seperti itu. Kami ini sebagai bapak dan bapak tinggal ambil di kambing atas sana. Tapi segitu. Nah, ini mohon maaf ya, yang dari ulama ya. Anak saya bisa begitu kan di sekolah di Muhammadiyah dia kecil dah sedekah, sikit-sikit sedekah kata dia. Nah, ini mohon maaf ini. Bukan promosi ya. Kata ini bahasa itu sendiri kan. Tambah hari lagi belakang itu dengar. Karena anak saya itu terbiasa diajar sedekah. Maka perbuatan itu terus sampai dia jadi dewan sekarang anaknya itu. Anaknya kan jadi dewan tuh ya. Dewan konvensi. Disiapkan anak saya ini. Anak dia terbiasa
terbiasa di sekolah diajar bersedekah. Itu alamiah Bapak Ibu. Kalau nunggu orang beriman bertakwa, mohon maaf ya, ini kasih saya jadi ikut. Dengan pendidikan matematika, dengan fisika, dengan IPA, IPS, PMP, bisa gak? Bisa, tapi lama. Oh, jalan shortcutnya, ambil jalan Allah ini. Ambil jalan ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita lihat hadisnya lagi ya. Hadisnya hadis Rasulullah kepada Muaz memerintahkan untuk berdakwah di Sam. Saya selalu menerjemahkan Sam itu adalah titik, adalah teritorial, adalah basis. Spot-spot. Nah, itu dia. Spot-spot. Ini panitia belum ambil air lagi, ada kriteria enggak ini? Apalagi yang benar kan? Ya ini kita ringkaskan saja ya. Ini cocok untuk yang ibu bapak guru di sekolah ini. Ketika Rasulullah memberitahu, ya Muaz, sampaikan kepada masyarakat Sam, katakan tiada Tuhan. Muhammad adalah utusan Allah. Itu dan itu iman tadi ya. Nah yang kedua adalah kalau mereka sudah mengimani itu syahadat ya. Kalau kita bersahadat maka dia punya adab dengan hartanya, baik orang tuanya maupun anaknya dan kita semua. Nanti bisa kita kupas sedikit. Yang kedua, kalau mereka sudah mengimani syahadat itu, wajibkan mereka sholat 5 waktu 1 hari 1 malam. Syahadat itu. Bukti kita syahadat, kita sholat 1 hari 5 kali, yang wajib dia. Kalau Pak Hamja banyak sholat itu, ya kan? Pak dia banyak sholat itu di kamarnya. Macam-macam ya amalan beliau. Setelah itu, maka kata Rasulullah, Allah mewajibkan sedekah. Iftaratu alaihi, Allah iftaratu. Saudara kata, hasilnya abnya ibadah Tuhan. Ambil sedekah dari orang mampu mereka dan bagikan kepada orang tak mampu mereka. Artinya itu teritorial, itu spot-spot itu. Saya memaknainya itu spot-spot itulah yang menjadi filosofi UPC. Filosofi UPC. Jadi kalau begitu, bukan. Kalau begitu, kalau kita ringkaskan hadis ini, pertama perintah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga sebagai bukti sholat adalah ini hadis Rasulullah, wasadaqatul burhan, sedekah itu bukti keimanan. Sedekah itu bukti keimanan. Wasadaqatul burhan, infak bukti keimanan, zakat bukti keimanan. Syahadat, sholat, kita syahadat buktinya sholat, kita sholat buktinya kita bersedekah. Wasadaqatul burhan. Kemudian dari takwa tadi bisa diraih untuk jadi bekal melalui jalur, salah satunya melalui jalur Ali Imran 133, 194, 135 tadi kan. Kemudian jalur Al-Baqarah 177. Untuk apa itu semuanya? Jalur 1 tadi infak, jalur 2 sedekah. Quran, as-sunnah hampir-hampir tidak. Tadi kan Allah iftardu alaihim sholatan. Menggunakan kata sedekah lagi Pak, di mana zakat? Sedekah lagi. Jadi sosial itu makanannya zakat dan sedekah, bukan infak. Jangan banyak perdebatan lagi ya. Nanti lupa pecahan itu. Itu penjaringan opini ya. Alhamdulillah. Tentang takwa, infak dan sedekah.
Bukan kita latih dia bersedekah, berinfak, tapi juga mengingatkan kita sebenarnya. Nah, disinilah peran pentingnya UPJ tadi. Amil, UPJ itu kan sebagai amil. Bapak Ibu, ini ada yang dari SMA, boleh katakan aja sebentar yang dari SMA. Ya, berapa orang SMA? Ya. Bapak SMA mana Pak? SMA 1 Sintang. Nama Bapak? Nyatu Sakti Pak. Bapak dari? Pengguna. Terus SMA mana lagi? Ibu dari mana Bu? Ya, terus sebenarnya? Iya, mana di semua? Sederajat. Dari mana? Ini Bapak dari? SMA 2. SMA 4 ada nggak? SMA 4? Hah? Mana? SMA Kasbau? Iya. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang SMA sederajat itu regulasi sedekahnya itu didistribusikan 30% ke basis provinsi, 70% Bapak kelola sendiri. Oh iya kan? Ada yang muslim tidak masalah, kan saya ada yang belajar ini. Yang itu satu, ini berdakwah. Tapi dakwahnya itu sebenarnya kalau kita baca hadisnya itu. Bang, buka hadis yang tadi Bang, yang Rasulullah kepada Muaz. Saya di Mengambang Pak, di Ngambang. Kepala sekolah yang saya undang itu 80% non muslim. Saya bilang saya cocok ini berdakwah sama Pak Mas. Karena dia begitu. Ya Muaz pergilah ke Sam. Sam itu pada saat itu jumpailah ahli kitab, dia bilang. Ini kurang banyak nih. Kalau sekolah tadi lebih senang saya kan, biar dia kenal sama saya dan dia kenal sama saya. Jadi kan gitu kan. Ya. Kamu akan, sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka pada syahadat. Saya bang ajak ya. Allah dengar. Ya, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua tentang sholat. Yang ketiga tentang ya. Ini mau sekali kita nih, oke? Dan ini cocok untuk UPJ. Diatur lagi UPJ itu regulasinya yang SMA ke provinsi. Mohon maaf yang Basis Sintang ya, ini bukan mencaplok wilayah ya. Kan tidak boleh marah orang beriman kan? Kalau kita keluar 70% Bapak kelola, Bapak selesaikan persoalan kaum muslimin di sini. Yang anaknya fakir, yang tak bisa menyelesaikan, Bapak belikan sepatu, orang tuanya sakit, kemalangan, kematian, selesaikan. Ta'awun fil birri wa taqwa. Kalau saya terjemahkan itu, nanti nyambungnya ke infak dan sedekah lagi Pak. Bolak-balik macam seperti itu. Nah, sekarang untuk apa? Nanti UPJ-nya sebentar ya, didoakan Pak. Walaupun doa ribu Pak. Kalau Bapak ambil, Bapak jamakkan doa. Atau Bapak ajar dia ada order tidak doa nggak kira-kira? Dulu ketika Rasulullah masih hidup, dia cuma doakan sahabatnya. Ya Muaz, aku doakan semoga Allah berikan keberkahan di tangan kananmu. Rasulullah amin. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada, dia cuma doa tuh amin Pak. Jangan sampai doa kali lagi Bang. Ini ketua suku kecil. Oke Bapak ya, udah paham ya? Sekarang untuk apa Pak? Kita bikin UPJ Pak di sekolah yang mengingatkan pada sedekah dan infak itu. Untuk apa? Untuk apa Pak? Itu satu. Ada yang lebih penting lagi Pak. Iya, terus Pak. Itu masih tataran dunia Pak. Ibu, apa lagi kira-kira? Adanya UPJ di sekolah itu apa kira-kira? Yes, sesuai undang-undang. Setuju saya. Apalagi ada yang Bapak Ibu lupakan. Ustaz Tafsir pasti tahu. Mengingatkan pada kematian. Ostrich pada kematian. Bang buka Bang Al-Munafiqun 10 Bang. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya kumul mautu fayaqulahu laula akhtan ila ajali qurib fa sabaqakum bisul. Infakkanlah, ya kan? Ini infak lupa.
sebelum maut datang kepadamu dan mereka berkata, mungkin Robku tunda kematian, ku beri kesempatan untuk bersedekah. Bapak sudah ajarkan itu. Bapak mengingatkan kematian Bapak. Saya nggak tahu di Bapak duluan atau saya belakangan ya. Nggak tahu saya ini. Atau saya belakangan Bapak duluan ini. Nggak tahu saya ini Bapak ya. Ya kan? Itu Pak yang penting Pak. Maka dakwahnya mengembirakan nggak itu Pak? Mengembirakan. Ini kira-kira dia Pak. Terpaksa Pak kita dipisahkan dengan waktu Pak ya. Memang kematian lah misalkan kita. Sebelum kematian mengisahkan kita, Bapak, Ibu mengajarkan sedekah. Nah, ada suaranya gimana sedekah? Nah, yang ibu yang sudah sampai di hukum zakatnya berzakat, anak-anak diajar bersedekah. Setuju? Nah, segera bikin usulan ke basis provinsi. Yang SMA sederajat, yang SD mana SD? Katakan SD. Aduh, ini nggak paku semua bahasa Sintang tadi ya. SMP mana SMP? Aduh, makasih lah masih Sintang yang datang SMA semua nih. Makasih banyak nih. Nanti Pak ya? Udah kegiatan kita baik-baik saja ya. Oke, nanti mohon bantu saya di koordinir untuk usulan provinsinya ya. Yang nanti regulasinya ke basis provinsi. Nanti kita berdialog, berdakwah dan sama-sama Pak. Mungkin ini dapat sampaikan, mohon maaf, bukan maksud hati menggurui, tapi ingin menyampaikan sesuatu yang penting buat kehidupan dunia dan negara kita, dan termasuk membentuk karakter moral dan karakter kinerja Bapak Ibu dan peserta didik. Demikianlah, Allahumma waffiq ila aqwamit nasrul min Allah wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Urai Muhammad Amin ST, yang telah menyampaikan materi siar zakat sedekah kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, mari kita beri aplaus kepada Bapak Ketua Basnas dan semuanya. Baik Bapak Ibu, hadirin hadirat yang kami muliakan, yang kami banggakan, dan yang kami rahmat, yang kami semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya acara berikutnya yaitu acara dari pimpinan Basnas Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Hamzah Tawi, yang akan membacakan resolusi Rakorda rapat koordinasi daerah Basnas se-Kalimantan Barat tahun 2023. Oleh hormat Bapak Dr. Haji Hamzah Tawi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami akan membacakan resolusi Rakorda Basnas se-Kalimantan Barat tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, perlu sampaikan bahwa resolusi ini kami buat setelah dirumuskan oleh tim rumus yang ditunjuk, terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Pak Insinyur Haji Nasrullah Hakim, Basnas Kota Pontianak, ada Pak Haji Ahmad Hainani, Basnas Kabupaten Sambas, ada Pak Haji Mahmudi, Basnas Kota Singkawang, ada Pak Haji Uki Mahmud, Basnas Kabupaten Ketapang, dan ada Bapak Ade Muhammad Jaini, SK Basnas Kabupaten Sintang. Resolusi ini kita buat insya Allah sebagai komitmen kita bersama untuk kita
laksanakan untuk kita implementasikan di masing-masing Basnas setempat. Baik, saya akan bacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rakorda Rapat Koordinasi Daerah Basnas se-Kalimantan Barat tahun 2023 di Kabupaten Sintang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, kami peserta Rapat Koordinasi Daerah Badan Amil Zakat Nasional se-Kalimantan Barat tahun 2023 berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas mengelola dan mengembangkan perjakatan nasional di daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan menyatakan komitmen sebagai berikut. Jadi komitmen kita ini ada 7 poin. Yang pertama, melaksanakan resolusi rapat teknis informasi teknologi Basnas tahun 2023 pertanggal Jakarta 31 Agustus 2023 dengan implementasi sesuai kondisi daerah. Nomor 2, melaksanakan resolusi rapat koordinasi nasional Basnas seluruh Indonesia tahun 2023 pertanggal di Jakarta 22 September tahun 2023 dengan implementasi sesuai kondisi daerah. Ditambah dengan 5 kearifan kondisi daerah Kalimantan Barat sebagai berikut, yaitu poin 3, 4, 5, 6, dan 7. Poin 3, mendorong pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah kabupaten kota, dan Basnas RI mempercepat proses seleksi pimpinan Basnas daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk menghindarkan stagnan dalam operasional yang sedang berjalan. Yang keempat, Basnas RI sampai Basnas Provinsi Kabupaten Kota lembaga pemerintah non struktural yang sangat berperan sebagai partnership pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan sampai ke pelosok daerah. Oleh karena itu, mendorong pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah kabupaten dan kota melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 30, pasal 31 ayat 1, dan peraturan pemerintah Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pelaksanaan pasal 68 ayat 1 dan ayat 4, pasal 69 ayat 1 dan ayat 2 poin A, B, C, dan D untuk mengalokasikan anggaran APBD yang signifikan sehingga pengurus atau pimpinan dan amil pelaksana Basnas Provinsi Kalimantan Barat dan Basnas Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dan koordinasi semua pengurus Basnas Provinsi Kalbar dan pengurus Basnas Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat telah bersepakat untuk meningkatkan target pengumpulan zakat, infak dan sedekah dan DSKL daerah Kalimantan Barat di tahun 2024 sebesar 55 miliar rupiah. 6. Mengingat bahwa Basnas Provinsi Kalimantan Barat dan Basnas Kabupaten Kota Kalimantan Barat adalah lembaga pemerintah non struktural yang melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap perhimpunan zakat, infak dan sedekah di lingkungan instansi pemerintah baik vertikal maupun horizontal, maka diharapkan kamil zakat dalam operasionalnya melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 17, pasal 18, dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 56 dan pasal 57. Nomor 7,
dalam rangka semangat cinta zakat dewasa ini dan untuk masa jangka panjang di daerah Provinsi Kalimantan Barat. Semua pengurus Basnas Provinsi Kalimantan Barat dan pengurus Basnas Kabupaten dan Angsa Kalimantan Barat secara kontinu dan mengembangkan berbagai metode dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, literasi dan edukasi secara sistematis, terstruktur dan masif kepada umat dan masyarakat muslim serta generasi milenial tentang zakat, infak dan sedekah dengan dakwah yang salah satu antaranya adalah dengan menggunakan kondang dan public speaker. Sintang 24 November 2023 atas nama peserta Rakorda Rapat Koordinasi Daerah Basnas Kalimantan Barat tahun 2023, Hamzah Tawil Basnas Provinsi Kalimantan Barat ditandatangani, Haji Nasrullah Hatib MT ditandatangani, Haji Muhammad Jaini SE Basnas Kabupaten Sintang ditandatangani, Ahmad Hainani Basnas Kabupaten Sambas ditandatangani, Haji Mahmudi SAG Basnas Kota Singkawang ditandatangani, dan Haji Uti Mahmud SAG Basnas Kabupaten Sekapang ditandatangani. Kemudian kami lampirkan seluruh peserta, pimpinan Basnas, ketua dan pimpinan Basnas se-Kalimantan Barat serta Amin Pelaksana akan ikut mengetahui menandatangani resolusi yang mudah-mudahan resolusi ini bisa kita laksanakan di masing-masing Basnas tempat kita berkhidmat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika tadi telah kita ikuti dengan pembacaan resolusi Rakorda atau Koordinasi Daerah Basnas Kalimantan Barat tahun 2023 di Sintang. Hadirin yang kami hormati dan dirahmati Allah, selanjutnya mari kita ikuti, kita saksikan penyerahan donasi Palestina dari Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat kepada Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Baik, itu dimohonkan kepada Basnas Kota yang kami panggil mohon hadir ke depan. Pertama, Basnas Kota Pontianak, silakan. Kemudian Basnas Kuburaya, silakan maju ke depan. Kemudian Basnas Sepawa, silakan maju ke depan. Basnas Sintang, Basnas Melawi, Basnas Kapasulu, silakan maju ke depan. Basnas Singkawang, Basnas Bukayang, Basnas Sambas, Basnas Landak, Basnas Sanggau, Basnas Skadau, Basnas Kaya Utara, dan Basnas Ketapang. Silakan berderet dengan rapi, Bapak. Nanti masing-masing menyerahkan simbolisasi kepada pimpinan Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Langsung semuanya, perwakilan. Baik, silakan langsung jumlah total. Baik, Bapak Ibu dan yang berbahagia, kita sesi bersama simbolisasi penyerahan donasi Palestina, untuk Palestina dari Basnas Kota se-Kalimantan Barat dan juga termasuk Basnas Provinsi sebesar totali 876.213.000. Ini merupakan dari Basnas Provinsi Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat
Baik, kami sampaikan dari total tersebut kami informasikan bahwa Basnas Kota Pontianak 92 juta rupiah, Basnas Kuburaya 35 juta rupiah, Basnas Mempawah 32 juta 900 ribu rupiah, Basnas Kaya Utara 30 juta rupiah, Basnas Ketapang 130 juta rupiah, Basnas Sambas 70 juta rupiah, Basnas Singkawang 140 juta rupiah, Basnas Kandak 1 juta rupiah, Basnas Sintang 111 juta rupiah, Basnas Lawi 2 juta 200 ribu rupiah, Basnas Kelapa Sulu 3 juta rupiah, Basnas Kadal 11 juta 310 ribu rupiah, Basnas Sanggau 9 juta 803 ribu rupiah, dan Basnas Provinsi Kalimantan Barat 208 juta rupiah. Total 876 juta 213 ribu rupiah, dan total sebesar 876 juta 213 ribu rupiah. Baik, terima kasih Bapak Basnas Kota. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Belum Pak, tahan Pak.